Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kamila dari kelas 78 dan saya ingin menjelaskan tentang toharoh. Definisi toharoh. Toharoh menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Toharoh atau bersuci adalah syarat yang wajib dilakukan dalam beberapa macam ibadah. Dalil tentang toharoh terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Pembagian toharoh. Yang pertama, toharoh batin adalah membersihkan diri dari berbagai macam kemusyrikan dan kemaksiatan, menguatkan tauhid dan beramal solihah. Yang kedua, toharoh lahir adalah bersuci dari kotoran, hadas dan najis-najis, berwudu, mandi atau tayamum ketika sedang tidak ada air, serta membersihkan najis dari pakaian, badan, dan tempat sholat. Tata cara toharoh lahir. Yang pertama, menggunakan air. Asal hukum air adalah suci, menyucikan dari segala hadas dan kotoran meskipun sudah berubah rasa, warna atau baunya oleh sebab sesuatu yang bersih. Akan tetapi apabila perubahan air itu disebabkan oleh benda najis, itu tidak bisa lagi digunakan bersuci. Contohnya, mata air, air sumur, air sungai, air hujan, salju, embun, dan air laut. Yang kedua, menggunakan debu yang suci sebagai ganti dari toharoh dengan menggunakan air dikarenakan sebab-sebab tertentu yang dibenarkan oleh syariat. Alat atau benda yang dapat digunakan untuk toharoh. Pertama, benda padat. Syarat benda padat yang dipergunakan untuk bersuci adalah yang pertama, kasar dan dapat membersihkan. Yang kedua adalah bersuci. Dan yang kedua adalah benda cair. Benda cair yang dapat dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak, yaitu air yang tidak tercampuri oleh najis seperti air sumur, air sungai, air laut, dan air salju. Menurut hukum Islam, air dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama, air suci mensucikan atau mutlak. Yang kedua, air suci tidak mensucikan. Ketiga, air mutajanis, air yang terkena najis. Keempat, air makruh atau musyammas. Yang kelima adalah air mutakmal, air yang sudah terpakai. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang najis. Yang pertama, definisi najis. Najis dikenal sebagai kotoran yang menjadi penghalang ibadah kepada Allah. Najis yang artinya adalah al-qazarah secara bahasa Arab. Najis bermakna al-qazarah atau kotoran. Sedangkan definisi menurut istilah agama najis menurut definisi Asy-Syafi'iyah adalah sesuatu yang dianggap kotor dan mencegah sahnya salat tanpa ada hal yang meringankan. Menurut Al-Malikiyah, najis adalah sifat hukum atau benda yang mengharuskan seorang terjaga dari kebolehan melakukan sholat bila terkena atau berada di dalamnya. Sedangkan najisnya kencing manusia dapat dilihat pada hadis Anas. Macam-macam najis. Ajaran Islam membagi najis dalam ketujuh macam, yaitu bangkai kecuali manusia, ikan yang ada di laut, ketiga darah, keempat nanah, kelima segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul, yang keenam anjing dan babi, minuman keras seperti arak dan sebagainya, dan yang ketujuh bagian anggota badan dari hewan yang terpisah karena dipotong pada bagian tertentu saja. Pembagian najis. Yang pertama, najis mukhafafah, najis yang masih tergolong ringan kelasnya. Contohnya, najis mukhafafah ialah air kencing seorang baik laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah makan sesuatu kecuali air susu ibu. Yang kedua adalah najis mutawasyitah, najis yang tergolong ke dalam kelas sedang. Contoh najis mutawasyitah ialah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia dan binatang, kecuali barang cair yang memabukkan, air mani, susu hewan yang tidak halal dimakan, tulang, bangkai, dan bulunya, kecuali bangkai-bangkai manusia dan ikan serta belalang.
Dan yang terakhir adalah najis mughaladzah. Najis yang terakhir ini termasuk ke dalam golongan najis berat. Contoh najis mughaladzah adalah najis anjing dan babi serta keturunannya. Cara membersihkan najis. Yang pertama, cara membersihkan najis mukhafafah. Untuk membersihkan salah satu najis yang berasal dari air mani bayi laki-laki yang belum mengonsumsi makanan atau hanya mengonsumsi ASI, maka kamu cukup membersihkan air sekali saja. Cara membersihkan najis mutawasitah. Untuk membersihkan najis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara yang bisa menghilangkan najisnya hingga tidak tersisa warna, bau, dan rasanya. Kamu bisa melakukannya dengan menyiramnya, mencuci, menyikat, atau bahkan menggunakan sabun dan alat kebersihan lainnya. Dan yang ketiga adalah cara membersihkan najis mughaladzah. Tergolong najis yang paling berat, maka untuk kembali mensucikan diri perlu dilakukan hal yang cukup ekstra. Najis yang tergolong berat ini seperti dari babi, anjing, dan lain sebagainya. Nah, untuk membersihkannya sendiri, kamu perlu melakukan 7 kali mencuci bagian yang terkena, dan diantaranya adalah cucian pertama menggunakan tanah atau semacamnya. Dan selanjutnya adalah contoh gambar. Yang pertama di situ menggambarkan tentang seorang yang sedang berwudu. Di foto kedua kita sedang menceritakan tentang seseorang yang mensucikan diri dengan mandi. Dan di foto ketiga di situ menjelaskan tentang orang yang lagi sholat. Dan di foto yang keempat itu menjelaskan tentang sholat tak bersuci, amal ibadahnya tidak dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih.